Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, para teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang proses membangun kecerdasan spiritual sebagai amanah Allah bagi semua hambanya. Bermula dari penciptaan sepasang manusia sebagai makhluk sosial serta tujuan penciptaannya di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, berikut tafsir dalam kitab tafsir Jalalain, di mana Allah berfirman: Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kalian dari sepasang laki-laki dan perempuan, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Waja'alnakum syu'uban wa qabail, dan telah kami jadikan kalian semua itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah lita'arafu, untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, ta'arufu ini adalah bagian daripada ikhwatul muslimin, bagian daripada ikatan persaudaraan umat Islam, di mana ikatan persaudaraan umat Islam itu ada 3 pokok tiang penyangganya. Yang pertama adalah ta'aruf, saling kenal satu sama lain. Kemudian setelah saling kenal satu sama lain, maka akan tumbuh perasaan itu tafahum, saling memahami satu sama lain. Nah, ketika sudah timbul rasa saling memahami, maka akan muncullah perasaan ta'awun, saling membantu satu sama lain. Nah, kemudian setelah terbiasa kita saling membantu satu sama lain, sebagaimana hadisnya Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, saling memberikan manfaat kepada orang lain adalah sebaik-baik manusia, memberikan kemanfaatan kepada sesama. Maka akan tumbuh yang namanya sikap takaful, saling menanggung beban satu sama lain. Maka apabila 4 tiang persaudaraan umat Islam ini sudah terbangun dalam diri masing-masing orang Islam, tentu saja ikatan persaudaraan umat Islam itu sangat kokoh, erat, dan tidak mudah untuk dipisah-pisahkan, tidak mudah untuk dikotak-kotakkan, dan tidak mudah untuk diprovokasi. Oleh karena itu, maka kita harus memahami tentang proses penciptaan manusia dan juga tujuan diciptakannya manusia sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 tadi. Kemudian dalam kitab Mukhtasar fi Ulumiddin yang ditulis oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, beliau membagi keimanan manusia pada 3 fase. Ya, fase pertama adalah fase iman taklidi. Nah, apa sih yang disebut dengan iman taklidi? Iman yang menginduk kepada orang lain. Jadi imannya bukan karena tumbuh dari dirinya sendiri, akan tetapi menginduk kepada orang lain. Sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, tiap-tiap bayi yang lahir itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrahnya apa? Ya muslim, beriman. Kenapa kok bisa muslim beriman?
Ya, seperti penjelasan yang sudah pada video yang sebelumnya, bahwasanya sebelum ruh itu dimasukkan ke dalam janin yang terkandung dalam rahim seorang ibu, maka malaikat itu akan mensyahadatkan ruh tersebut. Nah, ketika ruh itu sudah bersyahadat, maka dimasukkan ke dalam janin dalam keadaan beriman. Maka ini yang disebut dengan fitrah. Jadi fitrahnya setiap bayi yang lahir, menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah, semuanya itu berada dalam kefitrahannya. Fa'abawahu yuhawwidani, maka tergantung kedua orang tuanya yang bisa merubah fitrahnya tadi itu menjadi Yahudi, au Yunasrani, atau menjadi Nasrani, au yumajjisani, atau menjadi seorang Majusi. Semua tergantung daripada orang tuanya. Nah, hadis ini derajatnya muttafaqun alaih, ya, tidak diragukan kesahihannya. Maka di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, haqqul walad alal walid, kewajiban seorang bapak terhadap seorang anak, ayyuhassina ismahu, memberikan nama baik kepada anaknya, wa adabahu, dan memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Nah, berkaitan dengan pendidikan ini tergantung bagaimana orang tua itu mendidiknya, gitu. Kalau orang tuanya itu mendidik dia secara fitrahnya manusia, maka dia akan menjadi orang yang beriman, orang muslim yang beriman yang baik. Nah, makanya Kanjeng Nabi di akhir sabdanya tadi, fa'abawahu yuhawwidani, maka tergantung kedua orang tuanya yang akan menjadikan dia Yahudi, au yunassirani, atau menjadikan dia Nasrani, au yumajjisani, atau menjadikan dia seorang Majusi. Nah, kemudian iman taklidi ini harus di-upgrade menjadi iman istidlali, yaitu fase iman yang kedua. Bagaimana kita mengupgrade iman taklidi menjadi iman istidlali? Ya, tentunya dengan mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam pribadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ada suri tauladan yang baik yang harus kita contoh, gitu loh. Kenapa kita harus mencontoh Kanjeng Nabi? Karena memang Allah itu mengajarkan syariatnya melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana Allah itu memastikan bahwasanya Kanjeng Nabi itu memiliki sifat yang siddiq, jujur, amanah, ya, tidak kemudian fatonah. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq jujur, beramanah, tabligh menyampaikan apa adanya, tidak mengurangi, tidak melebihkan, dan tidak membelokkan. Nah, kemudian fatonah, cerdas Nabi itu, tahu kapan ini harus disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, dalam situasi kondisi apa dan seperti apa saya harus menyampaikannya. Nah, itu sifatnya Kanjeng Nabi yang perlu kita tiru dan kita pelajari. Karena apa? Karena di dalam kitab Matnus Zubat, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Karena tiap-tiap orang yang beramal tanpa dilandasi ilmu pengetahuan, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal ibadahnya itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian di dalam hadisnya Kanjeng Nabi yang lain yang kami kutip dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, karya daripada Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, di situ ada hadis, kun aliman, jadilah kamu itu orang yang alim, au muta'alliman, atau menjadi orang yang rajin belajar ilmu, au mustami'an, atau menjadi orang yang senang mendengarkan diskusi ilmu, au muhibban, atau menjadi pecintanya orang alim, pecintanya orang yang mencari ilmu, pecintanya orang-orang yang senang mendengarkan kajian-kajian diskusi ilmiah. Senang bagaimana? Mendukung. Mendukung bagaimana? Baik dengan hartanya, dengan jiwa raganya, dengan pikirannya, dan semua-muanya. Gitu. Nah, itu kemudian kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wala takunil khamis, jangan menjadi yang kelima. Fatuhliku, maka kamu akan celaka. Siapa yang kelima ini? Orang yang benci kepada orang yang berilmu,
orang yang benci kepada orang yang belajar ilmu, orang yang tidak senang dengan orang yang mendengarkan diskusi-diskusi ilmiah, orang yang tidak suka kepada orang-orang yang mencintai mereka semua dengan mendukung gerakan mereka baik dengan jiwa, raga, pikiran, tenaga, dan hartanya. Nah, ini yang disebut iman istidlali. Sehingga iman istidlali ini akan bisa meningkat kepada fase iman yang ketiga, yaitu iman tahqiqi. Ya, bagaimana iman tahqiqi itu? Nah, ini adalah buah daripada keistiqomahan kita dalam beramal, di mana amal yang kita amalkan itu mencontoh kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadat imana. Pastinya orang-orang beriman itu adalah mereka-mereka yang ketika disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, maka hatinya akan bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan atas mereka ayatuhu, ayat-ayatnya Allah, zadat imana, maka imannya akan bertambah. Nah, ini ciri-ciri orang yang sudah masuk di fase pertama iman tahqiqi. Kemudian di dalam surat Yunus ayat 62 Allah juga mencirikan orang-orang yang sudah mencapai fase iman tahqiqi. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-walinya Allah itu, kekasih-kekasihnya Allah itu adalah mereka-mereka yang tidak pernah takut dan tidak pernah khawatir dan tidak pernah bersedih hati kecuali hanya karena Allah dan Rasulnya. Nah, demikian ya teman-teman, mudah-mudahan ya pembahasan singkat ini bisa memberikan manfaat dan barokah, bisa menambah pengetahuan dan kefahaman kita dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman, bertakwa, dan senantiasa mendapatkan keberkahan syafaat beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.